Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di channel ini, channel belajar dan berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman bersama Anda. Kali ini BR Channel akan membagikan cara menyeting icon-icon aplikasi instalan yang sudah diinstal ke PC kita agar bisa tampil di beranda area desktop atau layar depan komputer dan juga agar tampil di taskbar sebuah kotak yang berada di bawah layar yang membujur di bagian bawah layar komputer kita seperti yang tampil berikut. Ini adalah icon aplikasi yang sudah terinstal di komputer kita. Ketika kita membuka, maka kita akan masuk ke program-program yang kita inginkan. Selain itu juga ada banyak di antar kita yang suka menempatkan icon-icon instalasi penting ini, aplikasi ini ditampil di bawah di beranda taskbar ini. Baik, sebelum tutorial atau langkah-langkah saya mulai, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Para sahabat BR Channel sekalian, utamanya bagi para pemula yang baru memiliki dan belajar laptop ataupun PC, seperti yang Anda lihat di desktop saya ini, memang sengaja saya hapus semua icon aplikasi instalasi komputer saya, karena memang pada saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengisi layar desktop ini dengan aplikasi, dengan icon aplikasi-aplikasi instalan yang penting yang sering kita buka, sehingga kita mudah untuk membuka program-program yang kita inginkan. Baik, kita mulai. Pertama kita menuju ke tombol start, klik tombolnya. Setelah itu perhatikan icon-icon yang ada di start ini. Mulai dari atas kita lihat sampai ke bawah, kita scroll, kita perhatikan bagian-bagian icon-icon aplikasi mana yang akan kita tampilkan di desktop. Di dalam kita mengambil atau memindahkan icon-icon aplikasi yang ada di desktop, biasanya adalah hal-hal yang penting yang sering kita buka. Oleh karena itu, saya membagi icon-icon aplikasi yang ada di desktop. Pertama yang paling penting adalah bagian kelompok Microsoft Office, di antaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kita cari dulu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kita lihat Microsoft Office 2013 karena saya menginstalnya adalah Office 2013. Kita buka di dalamnya. Nah, kemudian ini ada Excel. Klik seret saja ke desktop. Ada di sini, kita atur posisinya. Kemudian kita buka lagi. Kita cari Office lagi. Buka. Yang kedua Microsoft Word ada di bawah. Kita geser ke sini, kita pindah ke kiri biar berurutan. Kemudian kurang satu Microsoft PowerPoint. Kita masuk lagi ke kelompok Office. Ini PowerPoint. Saya pindah klik di sini, kemudian saya geser ke sini. Ini adalah kelompok Microsoft Office yang sering kita buka. Di Excel kita akan mengetikkan angka-angka, statistik, dan sebagainya. Kemudian di Word kita ngetik artikel, makalah, majalah, dan sebagainya. Kemudian di PowerPoint kita membuat PPT dan sebagainya untuk ditampilkan dalam sebuah presentasi. Setelah ini
Ini yang biasa dibuka. Kemudian setelah ini kita akan menampilkan dan memindahkan aplikasi yang berguna untuk penelusuran internet, yaitu browser internet. Kita kembali lagi ke Start, kita lihat dari atas, kita lihat browser internet, apa saja yang ada di komputer. Nah, saya menggunakan Chrome, Google Chrome. Saya klik, saya geser ke sini. Kemudian saya cari lagi Google Chrome, Google yang lain, browser yang lain, Microsoft Edge. Ini juga adalah browser. Kemudian ada satu lagi, Internet Explorer. Kita lihat Internet Explorer. Ya, ini. Saya pindah ke sini. Mengapa tidak mengambil hanya satu saja browser-browser ini? Nah, suatu ketika ini amat penting ketika kita akan membuka browser dengan menggunakan akun-akun yang berbeda. Contoh, kepala sekolah dan bawahan. Ketika kepala sekolah ingin membuka pakai Google Chrome, sedangkan ketika kita akan memasukkan akunnya bawahan atau guru-guru, kita buka browser internet yang satunya. Jadi keduanya sama-sama buka dengan alat penelusur yang berbeda. Kemudian selanjutnya, pada umumnya teman-teman yang memiliki laptop dan sebagainya, di sana kita sering melihat alat-alat yang dapat digunakan untuk menampilkan sebuah video. Kalau di sini saya sudah menginstal aplikasi Com Player untuk menyetel video. Kemudian selanjutnya, kalau zaman sekarang, kalau anak-anak siswa, mahasiswa dan sampai ke pegawai dan sebagainya, masyarakat biasanya menggunakan Canva. Keluarkan saja Canva-nya, masukkan ke sini. Selanjutnya dicari lagi aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan, kita keluarkan biar mudah, biar kita tidak harus membuka start dulu, kemudian mencari satu persatu, membuat lama pekerjaan. Jadi dengan cara sudah dipindah ke sini, pekerjaan lebih cepat. Aplikasi mana yang akan kita buka programnya. Kemudian bagi konten kreator biasanya menginstal aplikasi pengedit video, gambar, dan sebagainya. Saya cari, saya sudah menginstal alat pengedit video yang disebut dengan Canva. Saya cari juga Camtasia. Mana saya menaruhnya? Camtasia. Terus ke bawah, Camtasia mana? Oh, ini. Ya, ini adalah aplikasi untuk mengedit dan memotong video dan membuat video, mengekspor video. Kemudian berikutnya adalah aplikasi untuk merekam tampilan layar. Barusan ini adalah kelompoknya Camtasia juga, tetapi untuk merekam. Ya, ini adalah Camtasia Recorder. Aplikasinya tahun 2019. Setelah ini juga saya akan mengeluarkan kamera keluar. Untuk apa? Ketika saya ingin zoom, maka kamera ini akan berguna seperti ini contohnya. Maka kamera yang ada di komputer kita akan menyala
dan kita akan melihat gambar kita di sana. Ya, cukup. Kemudian kalau kita merasa kurang, maka kita tinggal cari saja mana aplikasi penting yang sering kita buka. Oh, ini ada satu aplikasi WhatsApp di desktop. Kita buka di sini ketika kita akan berhubungan dengan teman-teman sekalian. Itu teman-teman sekalian, apabila kita ingin men-setting aplikasi-aplikasi yang terinstall di komputer kita, ikonnya ada tampil di depan. Terus yang kedua, di dalam tutorial ini saya juga akan menampilkan icon-icon ini ke taskbar atau memindahkan icon-icon di desktop ini ke taskbar. Kenapa? Perbedaannya ketika saya membuka icon ini, sebentar saya coba. Icon ini antara di taskbar dengan player ini perbedaannya. Kalau di layar desktop saya buka harus klik 2 kali atau klik kanan open atau klik kiri 2 kali. Saya coba. Jadi harus klik 2 kali. Ya, baru masuk ke aplikasinya. Saya hapus. Kalau berbeda dengan yang di taskbar, dia hanya klik 1 kali, sudah masuk langsung. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi pada umumnya para pengguna komputer yang sudah mahir biasanya meletakkan aplikasi-aplikasi instalan ini berderet berjajar di taskbar ini. Dan pada umumnya juga ini dikosongkan dan layarnya diberi dengan bacaan-bacaan atau hiasan atau gambar-gambar yang lain. Nah, saya hapus dulu teman-teman sekalian. Ini saya ingin memindah ke taskbar, andaikan ini kosong. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya, bagaimana cara memindahkan icon-icon yang tadi ke taskbar agar berjajar berderet ini? Caranya kita menuju ke All, kita cari Office dulu tadi di Microsoft Office 2013. Saya ingin memindahkan Excel ini ke taskbar yang di bawah ini dengan cara klik kanan. Kita menuju ke More, Pin to Taskbar. Nah, ini sudah ada di bawah Excel-nya. Kemudian saya juga ingin memindahkan Microsoft PowerPoint. Klik kanan, More, Pin to Taskbar. Berikutnya ada kurang satu lagi, Word, Microsoft Word-nya. Klik kanan, More, Pin to Taskbar. Kemudian berikutnya kita akan memindahkan browser internet di bawah ini. Kita cari Google Chrome, klik More, Pin to Taskbar. Ini sudah ada. Kemudian yang kedua Microsoft Edge. Ini juga akan saya pindah ke taskbar. Ini sudah. Berikutnya alat-alat aplikasi pembuka, pengedit atau pemotong video, yaitu Camtasia, More, taskbar, kemudian Camtasia Record, More to taskbar. Selanjutnya WA, desktop, More, Pin to taskbar. Oke, semuanya sudah ada di bawah dan berjajar di taskbar, sehingga kita tidak perlu bisa mengosongi taskbar ini, karena di sini kita ada yang suka pada ini bersih-bersih saja, tidak ada gambarnya.
Kemudian untuk membuka aplikasinya hanya tinggal klik satu kali di bagian bawah ini. Anggap saya mau membuka Word. Ini hanya klik satu kali. Nah, ini sudah masuk ke Microsoft Word. Selanjutnya kita sudah bisa bekerja. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah tutorial saya bagaimana cara men-setting icon aplikasi instalan komputer yang ada di komputer kita ke desktop dan ke taskbar. Demikian, apabila tutorial ini berfungsi dan berguna, maka tolong bantu saya untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, sehingga ketika saya mengupload video-video terbaru, Anda sekalian sudah akan dapat menerima notifikasi bahwa saya sudah mengupload video-video terbaru. Demikian saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.